Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah dengan NIM 2316030168. Baiklah, saya akan menjelaskan pada soal nomor 3, yang contoh soalnya yaitu berikut adalah neraca saldo PT Cinta pada tanggal 31 Desember 2015. Terdapat kas 5.560 dan piutang 950 dan cadangan piutang tak tertagih 40.000, persediaan barang dagang 4.600 dan perlengkapan 420 dan iklan dibayar di muka 600.000 dan asuransi dibayar di muka 480.000 dan peralatan usaha sebesar 2.150.000 dan akumulasi penyusutan peralatan usaha 200.000. Lalu utang dagang sebesar 642.500 dan utang bank sebesar 1.800.000 dan modal saham sebesar 2.300.000 dan laba ditahannya sebesar 4.843.400. Dividen sebesar 1.500.000 dan penjualan 15.320.000 dan retur penjualan 271.400. Diskon penjualan sebesar 444.000 dan pembeliannya sebesar 6.758.100. Transfer pembelian sebesar 232.000 dan retur pembeliannya sebesar 370.000. Diskon pembeliannya sebesar 134.900. Beban gaji sebesar 515.000 dan beban utilitas sebesar 976.700 dan beban listrik sebesar 193.600. Dan data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Dari perhitungan fisik yang dilakukan, persediaan barang dagang yang masih di gudang berjumlah sebesar 3.631.800. Yang kedua, perlengkapan yang tersisa berjumlah 256.900 dan beban bunga yang masih terutang sebesar 80.000. Lalu iklan dibayar di muka untuk jangka waktu 4 tahun dimulai tanggal 1 Agustus 2014. Lalu pendapatan sewa yang masih akan diterima sebesar 1.500.000. Lalu gaji karyawan yang masih terutang sebesar 189.000. Lalu peralatan disusun sebesar 6% dari harga perbedaan. Lalu asuransi dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun dimulai tanggal 30 Juli 2015. 9. Bentuk cadangan piutang tak tertagih sebesar 5% dari piutang. Maka tentukanlah buat jurnal penyesuaian neraca lajur 10 kolom. Susunlah laporan keuangan lengkap untuk tahun 2015 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Lalu buatlah jurnal penutup, buatlah ayat jurnal pembalik tanggal 2 Januari 2016. Lalu bagaimana jurnal koreksi atas menerima kas atas penjualan 450.000 dicatat sebagai membayar beban gaji 430.000. Yang pertama, jurnal penyesuaian yaitu pada tanggal 31 Juli 12 Desember 2015 terdapat harga pokok penjualan terdapat pada debit 980.200 dan persediaan barang dagang pada kredit sebesar 980.000 dan beban perlengkapan terdapat pada debit 163.000 dan perlengkapan pada kredit sebesar 163.000.
Beban bunga pada debit yaitu 80.000 dan utang bunga terdapat pada kredit 80.000. Beban iklan pada debit sebesar 62.500 dan iklan dibayar di muka sebesar 62.500 di kredit. Piutang usaha pada debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan jasa pada kredit sebesar 1.500.000 dan beban gaji pada debit sebesar 1.189.000 dan utang gaji pada kredit sebesar 189.000. Beban penyusutan peralatan usaha pada debit sebesar 129.000 dan akumulasi penyusutan peralatan usaha pada kredit sebesar 129.000 dan beban asuransi 120.000 pada debit dan asuransi dibayar di muka pada kredit sebesar 120.000. Beban piutang tak teragih sebesar 47.500 pada debit dan cadangan piutang tak teragih sebesar 47.500. Berikut neraca lajur pada PT Cinta Workset per 31 Desember tahun 2015. Yaitu terdapat nama akun, neraca saldo, penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian, laporan rugi, laporan posisi keuangan. Yang pertama saja, kas terdapat pada debit 5.560 dan kreditnya kosong, dan piutang terdapat pada debit 950 dan kreditnya kosong. Cadangan piutang tak tertagih pada debit kosong dan kredit 40.000. Persediaan barang dagang pada debit 4.600 dan kreditnya kosong. Perlengkapan pada debit terdapat 420.000 dan kreditnya kosong. Iklan dibayar di muka terdapat debitnya 600.000 dan kreditnya kosong. Asuransi dibayar di muka terdapat pada debit 480.000 dan kreditnya kosong. Peralatan usaha pada debit 2.150.000 dan kreditnya kosong. Akumulasi penyusutan peralatan usaha terdapat pada debit kosong, lalu pada kredit sebesar 200.000. Utang dagang pada debit kosong dan pada kredit sebesar 642.500. Utang bank pada debit kosong dan pada kredit 1.800.000. Modal saham pada debit kosong, lalu pada kredit 2.300.000. Laba ditahan pada debit kosong, pada kredit 4.843.443.400. Dividen pada debit sebesar 1.500.000 dan kredit sebesar 0. Penjualan pada debit kosong dan pada kredit sebesar 15.320.000. Lalu ada retur penjualan sebesar 271.400 dan diskon penjualan 444.000. Terdapat pembelian pada debit 6.758.100 dan transport pembelian pada debit sebesar 232.000 dan pada kredit kosong. Diskon pembelian pada debit kosong, lalu pada kredit 134.900. Lalu ada beban gaji pada debit 51.500 dan pada kredit kosong. Beban utilitas pada debit 976.700 kosong. Beban listrik pada debit 193.600. Lalu pada kredit kosong. Lalu dari harga pokok penjualan sampai beban asuransi dipindahkan ke penyesuaian. Pada kas pada penyesuaian sebesar 1.500.000 dan sebelahnya kosong. Cadangan piutang tak teragih pada kredit sebesar 47.500 dan persediaan barang dagang sebesar 968.200 pada kredit. Dan perlengkapan
pada kredit sebesar 163.100 dan iklan dibayar di muka sebesar 62.500 dan asuransi dibayar di muka sebesar 120.000. Lalu pada peralatan usaha terdapat di debit dan di kredit yaitu kosong sama kosong. Lalu terdapat akumulasi penyusutan peralatan usaha pada kredit sebesar 129.000 pada kredit. Yaitu pada selanjutnya pada beban gaji terdapat 189.000 pada debit dan beban utilitas dan beban listrik semuanya di debit dan di kredit dikosongkan. Harga pokok penjualan pada debit yaitu 968.200 dan beban perlengkapan pada debit 163.100 dan beban bunga sebesar 80.000 dan beban bunga 80.000. Beban iklan sebesar 62.500 pada debit. Lalu pendapatan jasa pada kredit 1.500.000, utang gaji sebesar 189.000. Lalu beban penyusutan peralatan usaha 129.000 dan beban asuransi 120.000 pada debit dan beban piutang tak tertagih 47.500. Lalu jumlah dari hasil antara neraca saldo dan neraca penyesuaian yaitu 25.650.800 rupiah dan di kreditnya 25.650.800 rupiah. Pada jumlah penyesuaian terdapat debitnya totalnya sebesar 3.259.300, lalu pada kreditnya totalnya sebesar 3.259.300 rupiah. Berikut neraca saldo. Pada kas terdapat 5.560.000 pada debit, lalu pada piutang terdapat pengurangan hasil tambahan dari neraca saldo sama jumlah penyesuaian yaitu sebesar 2.450.000. Lalu pada cadangan piutang tak tertagih yaitu jumlahan dari kredit neraca saldo dan kredit penyesuaian yaitu 87.500. Presiden barang tak tertagih yaitu pengurangan dari 4.600 menjadi 3.631.000 dan perlengkapan pada neraca saldo terdapat 256.900 hasil pengurangan dari 420 sama 163.100. Lalu asuransi dibayar di muka 480 dikurang 120 yaitu 360. Peralatan usaha yaitu pada debit 2.150.000 yaitu sama dengan debit di neraca saldo. Utang dagang pada kredit yaitu 329 yaitu penyebelan dari kredit neraca saldo dan neraca dan jumlah penyesuaian. Modal saham pada neraca saldo dan neraca saldo yaitu sama. Lalu laba ditahannya sama jadi 4.843.400. Dividen pada neraca saldo yaitu sama. Retur penjualannya sama dan diskon penjualannya pun sama sampai transport pembelian. Pada retur pembelian terdapat kredit sebesar 370.000 dan diskon pembelian sebesar 134.900. Jadi ada beban gaji pada debit sebesar 704 itu jumlah tambahan dari debit neraca saldo dan penyesuaian. Yaitu ada beban listrik
terdapat sama antara debit neraca saldo dan neraca saldo kedua. Beban perlengkapan pada kredit 163.100 dan pada beban bunga 80.000. Untung bunga terdapat 80.000 pada debit dan untung bunga terdapat pada debit kosong dan pada kredit 80.000. Beban iklan terdapat pada debit 62.500 sama dengan pendapatan jasa pada neraca saldo kredit yaitu 189.000 dan beban penyusutan peralatan usaha sebesar di debit kosong dan di kredit 129.000. Beban asuransi pada debit 120.000 dan di kredit kosong. Lalu ada beban piutang tak tertagih sebesar 47.500 dan di kredit kosong. Jadi jumlah neraca saldo yang kedua sebesar 27.596.300 dan pada kredit sebesar 27.596.300. Jadi balance ya. Pada laporan laba rugi yaitu pada penjualan terdapat pada kredit sebesar 15.320 dan pada kredit terdapat pada debit retur penjualan 271.000 dan kreditnya kosong. Pada diskon penjualan terdapat 440.000 dan kreditnya pun kosong. Pada pembelian terdapat debitnya sebesar 6.758.100 dan kreditnya kosong. Lalu ada transportasi pembelian sebesar 232.000 dan kreditnya kosong. Lalu ada retur pembelian sebesar kreditnya 370.000 dan debitnya sebesar dan kreditnya pada diskon pembeliannya 134.000. Ada beban gaji pada laporan laba rugi sebesar 704.000 pada debit. Lalu ada beban utilitas pada laporan laba rugi sebesar 976.700. Lalu ada beban listrik sebesar 193.000 pada debit. Lalu harga pokok penjualan sebesar 968.200. Lalu beban perlengkapan pada debit 163.100. Lalu ada beban bunga terdapat pada debit sebesar 80.000. Lalu pada beban iklan terdapat kosong dan pendapatan jasa sebesar 62.500. Dan pada utang gaji sebesar 1.500.000. Ada beban penyusutan pada debitnya sebesar 129.000 dan beban asuransinya sebesar 120.000 juga. Lalu ada beban piutang tak tertagih sebesar 47.500 rupiah dan kreditnya kosong. Jadi hasil penjumlahannya semuanya jadi 11.150.100 dan 17.324.900 pada kredit. Lanjut laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan disamakan antara kas, piutang, lalu ada persediaan barang, ada cadangan piutang tak tertagih pada kredit 87.500 dan pada debitnya sebesar 3.631. Lalu ada di debit perlengkapan 256.000. Lalu iklan dibayar di muka terdapat debit 537.500. Lalu terdapat asuransi dibayar di muka di debit sebesar 360.000. Lalu
peralatan usaha sebesar 2.150.000 dan debit dan kreditnya kosong. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan usaha sebesar 329.000 terdapat pada kredit. Lalu ada utang dagang sebesar 642.500. Lalu utang bank sebesar 1.800.000 pada kredit. Lalu modal saham sebesar 2.300.000. Lalu laba ditahan sebesar 4.843.400. Lalu ada dividen pada debit sebesar 1.500.000 dari retur penjualan sampai beban bunga dikosongkan karena sudah dihitung pada laporan laba rugi. Ada utang bunga sebesar 80.000 pada kredit, lalu pada debit yaitu utang gaji, pendapatan jasa pada debit sebesar 1.500.000. Lalu ada utang gaji sebesar 189.000. Jadi total antara keduanya yaitu 16.446.200 lalu 10.271.400. Sehingga mendapatkan laba sebesar 6.174.800 dan pada jadi keuntungan sebesar 17.324.900 dan pada laporan posisi keuangan terdapat 16.446.200 rupiah. Lanjut laporan keuangan. Pada PT Cinta terdapat laporan laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember tahun 2015. Pada penjualan totalnya 15.320.000 dan dikurangi dari diskon penjualan sama retur penjualan sebesar 440.000 dan 271.000. Jadi hasilnya yaitu 14.604.000. Harga pokok penjualan terdapat persediaan barang dagang awal pada debit 4.600.000 dan pembelian terdapat pada debit 6.758.100 dan transportasi pembelian sebesar 2.302.000. Retur pembelian yaitu terdapat pengurangan dari 370.000 dan diskon pembelian dikurangi juga sebesar 134.900. Pada persiapan barang dagang siap jual jumlahnya semuanya 11.085.200. Jadi persediaan barang dagang akhir yaitu min 3.631.800. Jadi harga penjualan pada kredit yaitu terdapat pada minus 7.433.400. Lalu hasilnya sebesar 7.151.200. Jadi laba kotornya itu sebesar 7.151.200. Lanjut ada beban operasi, yaitu semua beban ditaruh di sini, beban gaji, beban utilitas, dan beban listrik. Jadi total beban usaha yaitu pada kredit 2.476.400. Laba operasi sebesar 4.674.800. Lanjut. Ada pendapatan lainnya, yaitu pendapatan jasa pada kredit sebesar min 1.500.000 rupiah dan laba bersih pada laporan laba rugi yaitu 6.174.800.
Lalu ada PT Cinta laporan perubahan ekuitas untuk tahun berakhir 31 Desember 2015. Keterangan antara modal saham, laba ditahan, dan total ekuitas. Saldo awal terdapat 2.300.000 dan saldo akhirnya terdapat 2.300.000. Dan terdapat laba ditahan saldo awal 4.843.400. Lalu terdapat dividen atau price sebesar 6.174.800. Jadi totalnya jadi 9.518.200. Lalu ada total ekuitas pada dividen yaitu 6.748.000, lalu dikurangi dengan 1.500.000. Jadi saldo akhirnya sebesar 11.818.200. Lalu ada laporan posisi keuangan. Keterangan yaitu ada liabilitas. Ada kas 5.560.000, ada piutang 2.450.000 dan persiapan barang dagang 3.631.800 dan perlengkapan 256.900. Peralatan usaha sebesar 2.150.000 dan akumulasi penyusutan perusahaan yaitu 329.000. Cadangan piutang tak tertagih yaitu sebesar 87.500. Iklan dibayar di muka sebesar 537.500. Asuransi dibayar di muka sebesar 360.000. Terdapat liabilitas. Ada utang dagang sebesar 6.425.000 dan utang bank sebesar 1.800.000 dan utang bunga sebesar 80.000. Ada utang gaji sebesar 189.000. Jadi total liabilitas yaitu 2.711.500. Jadi ada ekuitas modal saham sebesar 2.300.000, laba ditahan sebesar 9.518.000. Jadi total ekuitas sebesar 11.818.200. Jadi total aset antara keterangan yaitu 14.529 dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 14.529.700. Lanjut, ada jurnal penutup, yaitu ada keterangan penjualan di debit 15.320.000 dan ikhtisar laba rugi pada kredit 15.320.000. Ikhtisar laba rugi pada debit sebesar 9.929.800 dan harga pokok penjualan sebesar kredit 7.453.400 dan ada beban gaji pada kredit sebesar 704.000 rupiah. Beban utilitas sebesar 976.700. Ada beban listrik sebesar 193.800 dan ada beban perlengkapan pada kredit sebesar 163.100 dan beban bunga sebesar 80.000 dan ada beban penyusutan pada perusahaan yaitu 129.000 rupiah dan beban asuransi yang ditanggung sebesar 120.000 dan beban piutang tak tertagih sebesar 47.000 dan beban iklan sebesar 62.000. Jadi ikhtisar laba rugi sebesar 6.174.800 dan laba ditahan totalnya sebesar 6.174.400 dan laba ditahan sebesar 1.500.000 dan dividennya sebesar 1.500.000 pada kredit. Lanjut, ada jurnal pembalik pada tanggal 2 Januari terdapat utang bunga pada debit 80.000 dan beban bunga pada kredit sebesar 80.000. Dan ada utang gaji pada debit 189.000 dan beban gaji pada kredit 189.000. Cadangan piutang tak tertagih pada debit sebesar 47.000 dan beban piutangan tak tertagih sebesar 47.500. Dan pendapatan jasa pada debit sebesar 1.500.000 dan piutang tertagih sebesar 1.500.000 pada kredit. Lalu
Jurnal koreksi antara atas penerima kas atas penjualan 450.000 dicatat sebagai pembayaran beban gaji pada P 430.000. Seharusnya dicatat kas 450.000 di debit dan penjualannya di kredit sebesar 450.000. Kemudian yang keliru dicatat itu ada beban gaji 430.000 dan kas pada kredit 430.000. Jadi jurnal pembetulannya yaitu kas pada debit sebesar 20.000 dan beban gaji sebesar 430.000 dan penjualan pada kredit sebesar 450.000. Baik, sekian penjelasan soal nomor 3 yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.